pesugihan di Gunung Kawi itu harus datang ke pesarian Gunung Kawi. Sampai ke sana disuruh menyiapkan segala macam untuk melakukan ritual itu ada hari-hari tertentu. Mas Al, menurut kabar yang beredar itu kan katanya orang-orang ke Gunung Kawi itu kan itu ya mencari pesugihan atau gimana tuh ya? Saya sering dengar seperti itu. Itu menurut jenengan gimana sih, kan jenengan pernah ngecak tuh keadaannya di sana itu seperti apa? Ya, jadi kalau uh, terkait pesugihan Gunung Kawi, saya naik ke Gunung Kawi itu kalau tidak salah di tahun 2017, berangkat dari basecamp Keraton Gunung Kawi waktu itu. Salah satu alasan yang bikin saya naik ke puncak dan istilahnya satu alasan yang membuat saya tertarik untuk naik ke puncak itu karena sebelumnya juga saya pernah ke pesarian Gunung Kawi. Menurut kabar yang beredar itu kan kalau pesugihan di Gunung Kawi itu harus datang ke pesarian Gunung Kawi. Pesarian Gunung Kawi itu di situ ada sebuah makam, eh, saya lupa namanya siapa itu ya, siapa itu. Misalnya kita ritual di sana, nanti ada juru kunci yang menawarkan dan menawarkan jasa istilahnya. Terus nanti ritualnya seperti apa nanti juru kuncinya itu yang menentukan. Ternyata setelah sampai di Gunung Kawi waktu itu di pesarian Gunung Kawi, udah ketemu banyak beberapa orang juru kunci istilahnya. Cuman mereka itu ngasih ngasih apa namanya persyaratan kok yang nggak masuk akal banget. Hmm. Nah kita harus disuruh beli A, B, C, D, sesajen dan lain-lain yang mana itu juga butuh modal yang nggak sedikit. Nah, secara logika orang-orang yang mau cari pesugihan itu kan mereka pasti bukan orang-orang yang punya duit. Nah, sampai ke sana disuruh menyiapkan segala macam, mengeluarkan uang, ya. Kalau menurut saya pribadi kok ya aneh gitu. Kalau misalkan di situ pesugihan asli, ya ngapain kayak gitu? Nanti kalau kita sudah berhasil dapat uangnya, nah baru. Akhirnya karena itu uh, saya memastikan, saya bukan memastikan ya, apa namanya? Saya beranggapan itu cuma mitos dan belum ada uh, testimoni dari orang-orang yang pernah datang ke situ cerita langsung terkait prosesi ritualnya, sajennya, persyaratannya apa aja. Beberapa kali saya ke pesarian itu belum pernah ketemu orang-orang yang berhasil lah istilahnya melakukan ritual pesugihan seperti yang orang-orang bilang sampai ada satu orang juru kunci itu bilang sebenarnya kalau pesugihan itu bukan di sini tapi di keraton. Nah berawal dari informasi salah satu juru kunci itu yang bilang kalau ritualnya itu di keraton, akhirnya kita mengagendakan untuk ke keraton. Nah di sana juga ternyata hal yang sama seperti di pesarian Gunung Kawi, hanya sekedar cerita. Beberapa kali saya ke sana itu dengan harapan bisa ketemu seseorang yang pernah melakukan ritual pesugihan di Gunung Kawi dan bisa ngobrol secara langsung. Karena menurut juru kunci di sana itu untuk melakukan ritual itu ada hari-hari tertentu yang sudah ditentukan. Misalnya kayak Selasa Kliwon, malam Jumat Kliwon.
Nah di hari-hari itu saya sengaja ke sana, datang ke sana dengan harapan bisa ketemu sama orang-orang yang pernah melakukan ritual dan berhasil. Tapi pada kenyataannya nggak pernah ketemu sama sekali. Nah pas di Keraton Gunung Kawi itu saya sama rombongan itu ngobrol, berarti sama orang-orang orang kampung situ lah. Dia ngakunya si juru kunci juga, juru kuncinya Keraton Gunung Kawi. Beliau cerita sebenarnya, nah ini versi-versi yang berbeda lagi dari yang juru kunci lainnya. Sebenarnya untuk ritual pesugihan itu harus melakukan di atas puncak Gunung Kawi. Kalau yang di keraton sama di pesarean itu penipuan semua, kata beliau seperti itu. Oke. Setelah dapat informasi kayak gitu dari juru kuncinya, rombongan saya istilahnya pada saat itu langsung mengagendakan untuk ya wes lah kita daki lah, kita naik ke Gunung Kawi, kita lihat kebenarannya di sana. Di satu sisi kita juga minta informasi dari juru kuncinya tadi, ritual apa aja yang harus dilakukan di atas. Dan jawaban beliau, tidak ada ritual khusus, tidak ada ritual khusus. Jadi yang penting kita mendaki ke puncak, di atas Gunung Kawi itu, di puncak Gunung Kawi itu ada semacam altar. Nah kita berdoa di situ sesuai dengan keyakinan masing-masing dan dengan tata caranya masing-masing. Itu menurut juru kuncinya. Nah, akhirnya oke sepakat. Jadi saat itu malam itu kita nggak kemana-mana. Ya sudah kita ngobrol sama juru kunci itu toh di Keraton Gunung Kawi, kita ngopi-ngopi bareng, ngobrol santai gitu. Besok harinya pulang. Setelah dari situ kita pulang balik, kumpul lagi sama anak-anak sama teman-teman itu yang memang ya kebetulan kita ada 9 orang yang bisa dibilang tertarik dengan hal-hal mistis, hal-hal yang di luar nalar. Jadi saya sangat beruntung punya teman-teman yang se sevisi, semisi dan apa ya namanya itu, punya teman-teman yang memiliki ketertarikan yang sama. Jadi kemana-mana itu enak ada temannya. Sampai satu hari itu kita memutuskan oke kita muncak ke Gunung Kawi, kita datang lagi ke sana. Kita berangkat dari Surabaya menuju Keraton Gunung Kawi karena menurut juru kuncinya juga waktu itu untuk pendakian ritual pesugihan itu harus naik dari keraton karena kata beliau jalur dari keraton itu memang jalur untuk pesugihan. Nah infonya juga dari juru kuncinya itu waktu itu puncak Kawi itu adalah puncak ketujuh. Misal kita naik nih dari jalur Keraton Gunung Kawi, nah Gunung Kawi itu ada puncak ketujuh. Jadi harus melewati 6 gunung dulu, baru bisa menuju ke puncak Kawi. Yang pertama itu puncak Gunung Pitrang, yang kedua Gunung Batu Tulis, dan seterusnya sampai yang ketujuh itu baru puncak Gunung Kawi. Kita memutuskan, oke, kita ikutin arahan beliau, kita naik lah. Singkat cerita, sampai di puncak Gunung Kawi, kita berdoa. Kita berdoa, meminta kepada Sang Maha Pencipta, semoga alam semesta memberkati, semoga alam semesta mendukung, semoga alam semesta merestui tujuan dari kita waktu itu kita dari 9 orang itu yang naik cuma 5 orang yang bisa ikut waktu itu cuma
5 orang, yang 4 lagi ada kesibukan. Intinya yang bisa waktu itu tuh cuma 5 orang. Kita berlima, kita putuskan untuk puncak. Nah, singkat cerita, sampai di puncak kita berdoalah sesuai dengan keyakinan masing-masing dan dengan tata cara masing-masing. Tujuannya itu tadi, untuk mendapatkan mendapatkan bukti jika memang pesugihan itu ada, dan nyatanya dari tahun 2017 sampai sekarang saya belum kaya. Jadi ya iya ya, memang itu hanya sebuah mitos belaka kayaknya, karena tidak apa ya, kalau memang istilahnya Gunung Kawi itu punya energi untuk membuat kita kaya, seharusnya siapapun yang bisa mendaki sampai ke puncak, berdoa di atas, turun, dapat kekayaan. Logikanya kan seperti itu. Kalau memang ada, tapi pada kenyataannya dari 5 orang yang naik waktu itu, sampai sekarang nggak ada yang kaya. Ya wis lah, tapi itu saya pribadi nggak pernah menyesali itu, karena itu jadi satu pengalaman yang sangat berkesan juga. Dan akhirnya karena seringnya naik gunung itu, banyak ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan dari gunung. Banyak orang-orang yang berebut untuk mendapatkan posisi puncak, posisi paling tinggi, posisi paling atas, jadi bos besar. Nah, ibaratkan gini, kita analogikan, kita naik gunung. Naik gunung itu kan proses perjalanan untuk menuju puncak. Memang untuk menuju puncak itu susah. Dan satu hal yang perlu diingat, ketika kita, siapapun itu, ketika berada di puncak, itu ruang gerak itu sangat terbatas. Kowe nggak iso polah sampai nakmu dewi. Kamu harus memperhatikan sekitarmu, gerakanmu, karena kalau tidak, kamu bisa jatuh ke jurang, dan itu sangat berbahaya. Pun itu kalau dianalogikan di kehidupan sehari-hari, siapapun yang berada di puncak kejayaan, jabatan, popularitas, kalian nggak bisa berbuat seenaknya, karena kalian jadi sosok public figure yang dilihat banyak orang. Kalian mau gini, ada yang tahu. Apalagi zaman sekarang semuanya serba bawa handphone, semuanya serba update di media sosial. Olah ini viral, gitu, susah. Dan sebenarnya bukan cuma itu, masih banyak lagi filosofi dari naik gunung itu yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Di gunung kita nggak kenal, kita ketemu orang-orang baru saat perjalanan pendakian naik gunung. Uniknya, meskipun kita nggak saling kenal, tapi di gunung saya jamin semua orang pasti akan membantu. Semua orang pasti akan saling menghargai. Hal ini yang mungkin untuk saat ini amat sangat sulit kita dapatkan kalau kita di kota.